Dalam satu videonya, pendeta Brian Siawarta memparodikan agama lain di luar Kristen juga bisa masuk surga. Mari kita simak videonya. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8 dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Sisi lain, pendeta Brian Siawarta mengklarifikasi bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan di bawah kolong langit ini. Kita harus bertoleransi, cuma ada hal prinsip yang tidak bisa diubah. Hai guys, Brian di sini. Gue melihat dan sadar bahwa beberapa statement gue di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini mungkin membuat beberapa orang bingung. Dan sayangnya ada orang-orang yang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang makin berbeda dan jauh dari apa yang gue maksudkan pada awalnya. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Gue, Brian Siawarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Nah, kita clear di situ. Yang gue sayangkan adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan merespon dengan interpretasi gue yang mungkin akan statement tadi yang mungkin berbeda dengan sudut pandang mereka, tapi responnya itu dengan cara yang tidak memiliki kasih. Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup dengan kasih. Kadang gue berpikir, apa kata saudara kita yang belum percaya Tuhan ya pada saat mereka melihat ini orang Kristen sesamanya aja bertengkar hanya karena ada perbedaan. Mana kasihnya? Jadi yuk, gue pengen mengajak kita semua untuk lebih memiliki kasih, untuk merespon terhadap perbedaan dengan pemikiran bahwa itu akan memperkaya. Yang penting esensinya sama, yang penting patokannya sama. Kenapa? Karena sejarah gereja menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah bagian dari iman kita. Makanya ada berbagai gereja Kristen, ada berbagai pengajaran, aliran, sinode, denominasi yang berbeda. Karena satu Tuhan, Tritunggal, satu Alkitab, tapi dibaca oleh berbagai banyak orang, interpretasinya beda-beda gitu. So, menurut gue itu memperkaya kita justru. Karena Tuhan begitu besar, setiap dari kita melihat Dia dari perspektif yang berbeda. Nah, hal kedua yang menjadi keresahan gue adalah ini. Gue mendengar banyak teman-teman yang datang dan komplain ke gue, Brian, gara-gara konten lu tuh bikin gaduh. Sekarang semua anak-anak muda mempertanyakan iman mereka, mempertanyakan Tuhan Yesus bener gak sih ada keselamatan di luar Dia atau enggak, dan ini dan itu. Gue ngerti mungkin itu merepotkan, tapi bukankah itu adalah hal yang baik? Karena untuk pertama kalinya atau untuk kesekian kalinya kita sebagai anak-anak muda Kristen mempertanyakan iman kita. Gue percaya iman yang kuat adalah iman yang bisa dipertanyakan. Gue datang dari gereja yang lumayan tradisional. Dari kecil gue diajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau gue bertanya, dijelaskan. Kalau gue bertanya lagi, dibilang, aduh, lu kurang baca Alkitab, lu kurang beriman. Jadi akhirnya gue telan mentah-mentah tuh apa yang menurut pendeta gue kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya gue sekolah teologi secara akademis. Di luar negeri itu gue diajarkan bahwa setiap dari kita itu punya pandangan yang berbeda. Dan apa yang gue percayai dari dulu itu cuma satu perspektif doang. Sebagai contoh, ambillah keselamatan. Setahu gue setidaknya ada 8 teori yang berbeda, pandangan yang berbeda yang menjelaskan bagaimana keselamatan itu kita dapatkan dari Tuhan. Kenapa Tuhan harus mati? Apa artinya buat kita? Outworkingnya gimana sih kita diselamatkan? Itu ada 8 yang berbeda. Gue bingung karena udah kebiasaan dengerin pendeta. Jadi gue tanya sama dosen gue, Pak, menurut lu mana yang benar jadi? Dan dia bilang gini ke gue, nggak penting apa yang menurut gue benar, apa yang menurut lu benar. Gue kaget digituin, karena untuk pertama kalinya gue diberikan kebebasan dalam berteologi. Gue diberikan kebebasan dalam membaca sendiri, mendengar, mencari tahu sendiri, mendoakannya dan berpikir secara kritis untuk menetapkan teologi gue. Dari 8 itu,
mana yang gue paling percaya? Apa kebenaran firman Tuhan dari hati gue, pikiran gue, pengertian gue yang paling dalam? Itulah yang membuat gue sampai di mana gue hari ini. Makanya mungkin pandangan gue sedikit berbeda sama pandangan tradisional atau beberapa pandangan umum di luar. Tapi poinnya, fokusnya masih sama. Kristuslah Raja, Juru Selamat kita. Dan gue pengen mengajak kita semua, makanya gue ngomong ke temen gue yang komplain ini, bukankah itu hal yang baik kalau anak-anak ini nanya? Justru kalau lu percaya apa yang kebenaran versi elu sesuai dengan elu, pandangan lu, gereja lu, ini adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan. Karena mereka sedang bertanya. Gue selalu merespek orang yang mau pertanyakan iman mereka. Karena gue percaya Tuhan itu tidak sekecil itu sehingga dia takut untuk dipertanyakan. Dia jauh lebih besar dan dia tidak mundur dari pertanyaan-pertanyaan kita yang paling sulit. Pertanyakanlah kepada Tuhan, pertanyakanlah kepada pendetamu, gerejamu, dan berjalanlah dalam pengertian dan pemahaman iman itu. Satu hal lagi. Banyak juga yang ngomong ke gue bilang gini, tapi kalau nanti kita mempertanyakan seperti itu, gimana kalau kita keluar jalur? Gimana kalau kita keluar Kristus? Gimana kalau nanti anak-anak malah jadi pindah login ke agama lain? Gue pribadi tidak pernah takut untuk orang kehilangan iman. Gue pribadi tidak pernah takut untuk orang belajar agama lain. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah gue percaya belajar cara pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda di dalam iman Kristen sendiri ataupun di luar iman agama-agama lain, itu hanya akan memperkaya iman kita di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita nggak perlu takut untuk orang mempertanyakan. Bahkan ini nggak perlu takut untuk orang keluar jalur, keluar gereja, keluar agama. Kenapa? Karena gue percaya bahwa Kristuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Bahwa dia adalah Tuhan yang hidup satu-satunya. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah air yang hidup, air yang murni. Dan kalau kita percaya dia adalah air yang murni, maka kita percaya bahwa di luar dia, air-airnya nggak murni. Air-airnya mungkin ada yang keruh, ada yang rasanya berbeda, tapi tidak murni. Artinya apa? Gue selalu bilang ke anak-anak, cicipin aja air yang lain, gak apa-apa. Lu mau gak percaya Tuhan, gak apa-apa. Yang paling penting lu nyobain. Cobain semua air. Lu akan tahu sendiri air mana yang murni, air mana yang ada kehidupan. Gue ngomong gitu kepada yang percaya Tuhan, orang Kristen, dan yang tidak percaya Tuhan. Sama-sama cobain semuanya. It's okay, go ahead. Dan tentukan untuk diri lu sendiri mana air yang murni, mana yang kebenaran dan keselamatan. Itu semua hanya akan memperkaya perjalanan iman kita. Dan gue di sini hari ini seperti itu. Gue tahu siapa Tuhan secara pribadi. Gue tahu apa yang gue udah dapat selama ini, pemahaman gue yang bukan gue sendiri, tapi dari orang-orang di sekitar gue, pendeta-pendeta yang menjadi my brother, my sister, yang teolog-teolog yang mengajarkan ke gue. Dan gue menemukan kebenaran lewat perspektif gue sendiri, dan itu tidak melenceng dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi jangan takut, framework Tuhan itu luas sekali. Dan gue yakin kalau kita berjalan dengan iman ini, mengembangkan teologi kita sambil memegang teguh Kristus dan berjalan dengan kasih dengan sesama kita yang mungkin punya teologi yang berbeda, kita akan makin dikuatkan. Jadi akhir kata gue simpulkan dalam 3 hal. Yang pertama, gue percaya Tuhan Yesuslah satu-satunya Raja, jalan menuju keselamatan dan kehidupan. Dan mari kita menyikapi perbedaan dengan cinta kasih dan respect, karena itu akan memperkaya iman kita. Yang kedua, mari kita belajar untuk berpikir secara kritis, untuk tidak menelan apa kata orang mentah-mentah. Jangan percaya gue mentah-mentah, tapi pelajari sendiri, baca teologian, dengerin pendeta lu, dengerin pendeta seberang, dengerin pendeta aliran yang lain, dan temukan untuk lu sendiri antara lu dan Tuhan apa yang lu percaya. Dan yang ketiga, Kak, ini buat teman-teman yang Kristen dan non-Kristen. Gue pengen lu tahu bahwa Tuhan sayang lu, bahwa jangan takut untuk mengenal dia. Kalau lu ada udah dalam Tuhan, pertanyakan, kenal dia lebih lagi. Kalau lu nggak kenal Tuhan, tantang aja Tuhan. Tuhan Yesus katanya lu satu-satunya jalan. Katanya di dalam lu ada kehidupan. Katanya lu air yang murni. Bikin diri lu real buat gue dong. Dan ketahui, dan lu akan tahu sendiri bahwa dialah air yang murni, dia air kehidupan, kekekalan, keabadian selama-lamanya. Alright, that's it. I love you guys so much. Untuk semua everyone yang support gue dan yang haters gue cinta kalian. Kenapa? Karena gue tahu setiap dari kita sedang merespon dari dasar cinta kita terhadap Tuhan.
Mungkin perspektif kita beda, mungkin approach kita beda. Gue pun belajar banyak dari apa yang udah terjadi beberapa hal terakhir ini, dan gue belajar bagaimana gue bisa mengutarakannya dengan lebih baik. Semoga gue bisa mengutarakan apa kepercayaan gue dengan lebih baik, dan agar tidak disalahartikan, agar tidak dibuat menjadi narasi yang melenceng. Karena pada akhirnya kita semua satu tim, guys. Kita adalah brothers in Christ. God loves us, and I love you. I have no enemies. I love you guys. God bless. Peace out. Pandangan Kristen tentang keselamatan di luar agama Kristen. Nah, bisa masuk surga lewat semua agama dan kepercayaan merupakan topik kompleks yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Pandangan ini bertentangan dengan doktrin Kristen tradisional yang menekankan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ajaran Kristen tradisional, keselamatan oleh iman. Nah, Kristen percaya bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini berarti mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima pengorbanannya di kayu salib sebagai penebusan dosa umat manusia. Nah, keunikan Yesus Kristus, Yesus diyakini sebagai satu-satunya perantara antara manusia dan Tuhan. Ajaran ini didasarkan pada keyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk dosa manusia, dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Nah, yang berikutnya adalah Alkitab sebagai panduan. Nah, Alkitab terutama Perjanjian Baru dianggap sebagai sumber utama untuk memahami keselamatan dan ajaran Kristen. Nah, pandangan yang berbeda. Beberapa orang Kristen meyakini bahwa orang-orang dari agama lain juga dapat diselamatkan meskipun tidak secara eksplisit mengikuti Yesus. Nah, argumen ini didasarkan pada beberapa hal. Nah, yang pertama, kasih universal Tuhan. Nah, Tuhan diyakini mengasihi semua ciptaannya dan ingin semua orang diselamatkan. Nah, yang berikutnya, ketidaktahuan yang tidak disengaja. Orang-orang di luar Kristen mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dan menerima Yesus karena berbagai faktor, seperti keterbatasan akses informasi atau pengaruh budaya. Nah, yang berikutnya, hukum alam dan hati nurani. Dipercaya bahwa Tuhan menanamkan rasa moral dan hukum alami dalam diri manusia yang dapat menuntun mereka ke jalan yang benar, bahkan tanpa pengetahuan tentang Yesus Kristus. Nah, jadi perdebatan tentang keselamatan di luar agama Kristen masih berlangsung. Nah, pandangan tradisional Kristen menekankan keselamatan hanya ada melalui Yesus Kristus, sedangkan beberapa orang Kristen meyakini kemungkinan keselamatan bagi orang-orang dari agama lain. Penting untuk diingat bahwa ini adalah topik teologis yang kompleks dan dengan berbagai perspektif dan interpretasi.